Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Untuk video kali ini saya mau angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita ini ya. Tapi ini HDP, tapi aku nggak nge-screenshot tadi ya, cuma intinya begini, masalah cacing ya, cacing, extra fooding, cacing, manfaat khasiatnya itu seperti apa. Jadi begini teman-teman, saya rasa buat teman-teman yang sudah terbiasa melihat video saya ya, saya rasa ya pasti tahulah ini nanti arahnya kemana penjabaran saya ini. Pasti tahu ya. Jadi tapi saranku teman-teman, buat kopi dulu aja ya. Karena setiap penyampaian dari apa yang saya sampaikan itu selalu ada unsur panasnya. Selalu ada unsur maktes jelep ngono kae lho, Bro ya. Logika realita ya. Rokoknya disiap nih ya, kopine diseruput sih. Aku tak ngopi dulu. Sampean buat kopi teman-teman biar tumaninah kalau lihat video saya ya. Extra fooding cacing ya. Gini teman-teman, seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali, tidak ada satu manfaat pun yang bisa diklaim, tidak ada satu extra fooding pun, khasiat extra fooding, manfaat extra fooding yang bisa diklaim, disamaratakan untuk semua keadaan burung. Tidak bisa. Kalau memang bisa, harusnya tidak ada kata gagal, tidak ada kata proses, tidak ada kata dasmet ya, karena diklaim ya. Kalau diklaim jangkrik misalkan difungsikan untuk tenaga, kroto difungsikan untuk birahi karena sifatnya dingin, terus ulat Hongkong difungsikan untuk emosi karena sifatnya panas, terus cacing ulat Jerman juga ya, cacing ulat Jerman itu apa, ada kok, saya pernah lihat kok bro. Saya pernah cek sebuah klaim-klaiman itu seperti itu. Intinya gini teman-teman ya, kalau memang klaim itu benar adanya teman-teman, harusnya kita nggak bingung ngerawat burung, rek. Kita sebagai seorang perawat tentu punya prediksi di mana burung kita itu kayaknya begini, kayaknya begitu. Misalkan kita menvonis burung kita kurang emosi, misalkan bro ya, kita menvonis burung kita ini kurang emosi. Ya udah loh, Hongkong saja. Terus kita menvonis burung kita ini kurang birahi. Ya udah loh, kroto aja. Selesai toh. Tapi pada faktanya gimana? Tetap tidak semudah itu. Misalkan murai, kaitannya murai ngelowo. Murai ngelowo ada yang mendefinisikan katanya itu birahinya tinggi. Ada yang bilang juga tenaganya kurang. Ada yang bilang juga terlalu jinak. Macam-macam di sini, ini macam-macam. Ya kalau misalkan murai ngelowo diklaim katanya over birahi ya, ya udah loh, nggak usah pakai kroto ya, mungkin ulat Hongkongnya banyakin biar misalkan birahinya 80%, emosinya 20%, ini misalkan ya udah banyakin Hongkong saja biar emosinya naik, biar imbang antara emosi dan birahi. Simpelnya kan begitu. Tapi fakta realita gimana? Tidak semudah itu, Ferguson. Loh, ini realita yang saya sampaikan, entah murai entah kacar. Jadi kaitannya dengan extra fooding itu tidak bisa diklaim secara fungsi. Jadi kalau saya tetap bro, saya itu mendefinisikan keadaan burung itu tak buat simpel saja. Itu semua kaitannya dengan mood burung saja. Kaitannya dengan eksekusi di lapangan, kenyamanan, mood burung, menciptakan mood yang enak, senyaman mungkin pada burung lah. Karena burung-burung yang perjalanannya belum panjang, tentu moodnya pasti berubah-ubah. Beda dengan burung yang riwayat jelas, perjalanan sudah panjang. Karena dia sudah terbiasa di arena lomba, ya otomatis dia biasa aja. Mungkin yang membedakan hanya masalah mood enak dan tidak enaknya di badannya saja.
mungkin dia mau mabung, mungkin dia habis mabung, sebatas itu. Tapi kalau burung yang belum ada jejak perjalanan yang jelas, yang masih belajar dan belajar, ya tentu bicara emut muncul tenggelam. Kalau memang kaitannya cacing difungsikan untuk ini, difungsikan untuk itu, keroto, jangkrik, uka, terus uha, terus uji ulet Jerman, yo rumus-rumusnya kan jelas toh bro, ya harusnya hasilnya pasti. Kenapa hasilnya tidak pasti? Ya karena ini semua banyak orang yang melupakan ranah hakikat bahwasannya ini burung makhluk hidup, nggak bisa disetting moodnya. Mana loh rek, disetting moodnya dengan asupan-asupan itu nggak bisa. Kalau memang semuanya itu semudah settingan dan kata asupan tentang sekian-sekian dan sekian, harusnya tidak ada istilah gagal. Mana loh bro, harusnya tidak ada istilah wah sekarang nggak tampil, nggak rezeki, nggak hoki. Wah sekarang gini, kita bicara hoki dan tidak hoki. Sekarang kalau kita bicara hoki, berarti itu kaitannya melibatkan peran Tuhan. Iya apa enggak? Ayo sampean tak ajak logika. Kalau sudah bicara hoki dan tidak hoki, ini berarti mengaitkan dengan peran Tuhan. Tapi ketika burung kita juara, ngapain sombong? Ngapain kemetak? Ngapain engkres? Settingan ini, settingan itu. Kenapa lupa dengan kata hoki? Oh lagi nggak hoki, oh lagi nggak enak, oh lagi males. Kenapa lupa? Hah? Paham dari sini? Itulah kenapa orang disebut melampaui batas. Ketika orang itu merasa bisa, dikasih takdir bisa, dikasih takdir bagus, melampaui batas. Yaitu manusia memang seperti itu. Makanya semua video-video saya itu cuma mengajak orang itu supaya rileks, tumak nina, ayo kita santai, kita nikmati, kita ilhami peran kita sebagai seorang perawat. Seperti halnya kata-kata Om Prio, tidak ada perawat handal, tidak ada perawat ahli. Yang ada adalah perawat yang mengilhami perannya sebagai seorang perawat. Loh, nggak enak perawat ahli. Huak aja kalau ada perawat ahli. Lu serius ini? Apalagi kalau kita start dari burung-burung bahan nggak jelas bro. Beda kalau kita start dari burung bahan yang jelas. Beda bro, antara burung riwayat perjalanan jelas dan riwayat perjalanan nggak jelas. Jadi sekali lagi kaitannya dengan extra fooding. Kalau saya sampean tanya cara saya, terus caranya Bang Kinara menganalisa extra fooding bagaimana? Kira-kira oh ini difungsikan untuk ini. Saya tidak pernah mengklaim sebuah fungsi extra fooding. Tapi justru begini, saya itu nganggapnya itu begini bro. Burungku ini tak kasih bahasa yang gampang-gampangan aja ya. Gini, ayo kita nyedot rokok ben sadu sik, disedot sik rokok ben sadu. Kopi ini diseruput sik. Ayo. Nah. Seruput kopi ini. Nyedot rokok sik. Saya bro ya, kalau sampai yang tanya sama saya menganalisa extra fooding itu dengan cara bagaimana? Yo, langsung saya lihat saja dari tingkat gacornya, tingkat konsletnya. Kalau kacer buka ekornya gimana? Dia responsifnya gimana? Itu aja. Jadi saya itu mengaitkan extra fooding dengan spek burung itu begini. Analisa pemikiran saya, prediksi pemikiran saya, ya berarti dia lagi seneng hatinya dikasih EF misalkan kasih UJ. Kok dia gua cor enak, ya wes lo berarti dia enak-enak aja, dikasih UJ berarti dia seneng hatinya. Udah itu aja. Misalkan pakai cacing, kok dia jadi konslet, jadi enak, jadi bongkar isian, ya wes berarti dia saat ini lagi seneng hatinya makan cacing. Tak buat simpel begitu. Karena saya pernah mengklaim suatu ketika gini bro, di kacer periode 3 bulan yang lalu, ini kacer ya, periode 3 bulan yang lalu sama cendet periode 3 bulan yang lalu, yang dimana saya masih suka konsumsi UJ, ulet Jerman, yang dimana ada yang bilang kebanyakan UJ, kebanyakan UH itu bisa bikin burung kanibal. Katanya kan begitu, katanya, saya nggak tahu lagi kebenarannya seperti apa. Waktu itu saya pernah ada terbesit terngiang dalam pikiran saya juga mengklaim, wah janganlah nanti bisa bikin kanibal gini-gini sembarang kalir. Tapi spek burungku nggak ada perkembangan. Tak jangkrik tetap gitu-gitu aja, tak Hongkong tetap gitu-gitu aja, tak ulet kandang tetap gitu-gitu aja, cendet kacer tetap gitu-gitu aja. Terus suatu ketika aku gergeten, cobalah tak ulet Jerman. Lah kok dia tiba-tiba enak, dia gacor, ya mungkin hatinya senang karena dia makan UJ itu aja, mungkin loh ya kan, mungkin. Jadi
bukan berarti saya bicara seperti ini saya mengklaim asupan kaitannya dengan menvonis mengklaim asupan bisa bisa menggacorkan burung. Tidak, ini kaitannya dengan rasa yang dirasakan burung, bro. Kita hanya berusaha mengolah perasaan burung saja, karena burung ini makhluk hidup loh, Rek. Makhluk hidup. Jadi dia itu punya mood, dia punya daya tarik, dia punya daya senang, dia punya daya bosan, punya capek, lelah, gundah gulana. Itu ya hal yang wajar, bro, karena ini makhluk, bukan benda mati. Makanya saya fleksibel saja. Jadi saya itu ngerawat burung. Kalau masalah extra fooding, ya jujur saja, kalau saat ini, periode saat ini memang saya tidak ada yang main UJ, tidak ada yang main cacing, karena kebetulan burungku saat ini tanpa UJ, tanpa ulet, tanpa cacing, burungku ya enak-enak aja, ya wes lo, gacor-gacor aja, ya wes. Jadi aku nggak terlalu tak ambil pusing. Toh saat ini burungku juga lagi banyak yang mabung. Banyak yang mabung. Coba saya tunjukkan. Ini ada ulet Hongkongku, Rek. Nah, ini Hongkongku tinggal segini. Video yang kemarin banyak ulet Hongkongnya, ya, ini hampir penuh. Sekarang tinggal segini karena memang konsumsinya banyak gitu loh. Kalau ulet kandang ini sebentar saya ambilkan. Ini kalau ulet kandang ini ya, ini ulet kandang ini ya. Jadi intinya saya itu tidak pernah mengklaim khasiat fungsi extra fooding, bro. Ya fleksibel saja. Karena gini, tidak semua burung, apalagi murai, ya, murai standar murai. Saya itu nggak pernah fanatik extra fooding. Extra fooding hariannya loh ya, nggak harus jangkrik, bro. Kadang ada yang main Hongkongan, kadang ada yang main krotoan, kadang ada yang main ulet kandangan, cacingan juga ada, pakai uji juga ada. Jadi relatif saja. Ada yang pakai jangkrian. Tidak semua burung dijangkrik itu enak, tidak semua burung itu dicacing enak, tidak semua burung itu di UH enak, tidak, bro. Ya fleksibel saja lah semuanya. Cuman kalau misalkan rumus saya loh ini ya, saya pribadi, misalkan murai. Saya ngerawat murai tak jangkrik, misalkan pagi 7 sore 7, misalkan ini. Kok nggak kunjung gacor, kok nggak kunjung enak, kok nggak kunjung dor melecor. Mungkin saya menerapkan jangkrik 77 itu selama 1 minggu 2 minggu mentok. Nanti setelah itu mungkin jangkriknya tak naikkan, bisa ke 10, bisa ke 12, bisa jor-joran. Cuman resikonya kalau murah itu kadang lupa sama furnya, kalau main jor-joran kadang begitu. Terus misalkan 1 minggu 2 minggu kok tetap tak turunin, kok tetap juga begitu aja, tak ganti wes, bro. Saya pakai Hongkong, tetap pakai Hongkong kok tetap gitu-gitu, ganti lagi pakai kroto loh. Karena kita nggak tahu, burung nggak bisa ditanya, bro. No, awakmu lagi nggak enak pikir, Tano. Kamu lagi nggak enak pikiran, kamu biar enak pikiranmu. Mau makan apa kamu? Mau makan apa, no? Cacing, Jerman, ulet Hongkong, apa? Ngomong aja tak belikan. Menengai manu gak jawab loh. Kan yang ngono tuh, bro, logikane. Kita itu sering, bro, terjebak. Kita itu sering, bro, blunder. Kita juga sering dilema gara-gara klaim-klaiman fungsi extra fooding. Loh, sering loh ini. Loh, saya sendiri juga sering mengalami hal seperti ini. Mau pakai ini takut, mau pakai itu takut begini, takut begitu. Ya gara-gara klaim-klaiman ini tadi. Makanya jangan pernah mengklaim, ya, langsung melihat saja ke tingkat gacornya, karena burung nggak bisa diajak bicara. Jadi kita tidak akan pernah bisa tahu secara hak apa yang dirasakan burung sebenar-benarnya. Kita hanya memprediksi. Paham dari sini? Wis ngono ae. Semoga menyentuh logikamu, semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.